Wow. Nah, coba nih lihat. Oh, ini nih ada nih. Nah, ini nih, tolong ambilin bubuk. No, wow. Halo teman-teman NVG, ini dia vlog Germany. Nah, episode kali ini kalian bisa lihat kita ada di hutan namanya Binnenwald. Itu daerah di daerah Pfalz. So, kurang lebih dari rumah sih sekitar 40 menitan, 40 km lah. Begitulah pokoknya jaraknya. Jadi hari ini aku sama Mas Dario sebenarnya punya ide untuk ngumpulin yang namanya kastanye. Kastanye itu adalah salah satu jenis kacang-kacangan yang mungkin kalau di Indonesia nggak ada sih, tapi di sini namanya kastanian. Nah, itu enak banget kalau di oven, dan itu ada rasa gimana ya, rasanya itu ada manisnya gitu. Nah, pengen tahu kan gimana sih pohonnya, gimana bentukannya? Jadi ikutin terus video ini sampai akhir. Nanti aku bakal tunjukin semuanya gimana caranya kita untuk dapetin kastanyenya itu. So, stay tuned. Jadi teman-teman, ginilah apa namanya, gambaran gimana kalau musim gugur di sini. Cuacanya yang pasti temperatur turun sekitar ya 20 sampai 11 atau 10 derajat gitulah kira-kira. Dan karena temperaturnya turun dari musim panas itu, makanya kenapa daun-daunnya pada apa tuh namanya, pada kuning-kuning, pada orange semua, karena itulah di temperaturnya. Nah, dan apa sih kebiasaannya kalau di musim gugur ini? Kebiasaannya apa ya orang sini, yaitu kayak kalau kita mungkin bisa panen apel atau panen buah pir di musim panas. Jadi di sini itu kalau musim gugur ya kayak kita gini. Ngumpulin atau nyari yang namanya kastanya atau chestnut, apa sih kalau bahasa Inggrisnya sih, chestnut deh kayaknya. Gitu. Jadi gini bentukannya. Tuh. Jadi dia itu turun dari kayak rambutan lah istilahnya. No. Gitu. No, kayak rambutan. Jadi kacangnya itu, chestnutnya itu atau kastanyenya itu ada di dalamnya. Jadi kadang dia itu udah jatuh dari pohon, udah ngelupas, atau kadang ada yang masih sama ininya, kulitnya yang kayak rambutan tadi yang aku bilang itu. Nih kayak gini di dalamnya ini. Coba ya. Ini ada lagi nih. Tuh udah kosong sih kebanyakan. Udah jatuh. Nah, coba nih lihat. Oh, ini nih ada nih. Nah, ini nih, tolong ambilin bubuk. Nah, durinya lumayan tajam. No, wow. Cari lagi. Jadi pohonnya nih kayak gini nih, kurang lebih. Kelihatan nggak sih? Terlalu terang ya. Jadi pohonnya kayak gitu.
Nah, terus kita tuh carinya yang di bawah-bawah gitu, yang serak-serakan gini. Tuh Mas Dario lagi nyari. Oh, I found it, babe. Ini. Tuh, nih lagi ini. Achtung. Oh, Achtung, das Ganze ist schon faul. Jadi hati-hati juga, kadang ada yang busuk. Kalau busuk nggak usah diambil karena dia dalamnya ada uletnya. Jadi daripada ntar kemakan. Oh, I found it. Iya, feel. Iya. Nah, dapat lagi. Iya, Bubu. Iya, Bubu. Hah? Iya. Nih, dapat lagi. Mana ya? Ini Bubu. Nih. Nih. Ya, ich hab schon gesagt. Jadi ini durinya lumayan tajam. Also das muss mit der Holz. Ini. Oh, hier auf dem Boden sogar. Nah, kalau yang masih rapet gini, kalau yang masih rapet gini, pakai ini, pakai kayu. Soalnya duri, cuy. Oh, hier ist bestimmt was drin. Oh, hier auch. Oh. Die muss ein bisschen grünlich sein. Guck mal, Bubu. Guck mal, wie schön das ist. Oh ja. Zeige. Wow. Wow. Hati-hati. Oh ya. Tajam, sakit. Muss mit Holz. Oh, die sind richtig nice. Oh, die sind ein bisschen grünlich auch. So. Jadi yang namanya musim gugur, yang pastikan dia punya daun-daun kan gugur ya, namanya aja musim gugur ya. Jadi kita harus korek-korek gitu pakai kayu. Jadi biar bisa dapet, soalnya kan udah ketimbun daun-daun yang udah berguguran. Begitu, cari lagi. Lanjut. Nah, biasanya orang-orang di sini tuh kalau udah musim gugur gini juga ya, sebenarnya mereka juga ngumpulin, ada juga yang hobi ngumpulin pills atau champignon atau mushroom atau jamur bahasa Indonesianya. Jadi banyak, tadi kita juga ketemu beberapa orang, tegur sapa, kalian cari apa? Karena sama-sama bawa tas kan, tuh. Jadi kalau ditanya mereka kebanyakan kita lagi cari ini jamur, mushroom gitu kan. Kalau kita berdua sih nggak begitu hobi. Pertama, makan nggak begitu hobi. Terus kita juga kurang pengetahuan, kurang cukup ilmunya tentang jamur-jamuran dan kita nggak tahu mana jamur yang bisa dimakan atau enggak gitu loh. Was hast du, Bubu? Wow, riesig, gede banget. Wow. Do you think you can eat that? Kayak ini ya, kayak payung ya, lucu. Nah, lihat nah. Ya ampun, lucu. Keren. Oh, guck mal, das ist noch eine. Itu masih, ini kayak jamur payung ya. Wow. I think we cannot eat it. Ich denke, das ist gar nicht zum Essen. Hah? Zum Essen? Oh, Mas Dario bilang katanya kita bisa makan itu. Iya sih kalau lihat dari teksturnya. Tapi jangan cari penyakit ah. Oh. Die nicht. Ini kayak, it looks like a Mario Bros mushroom. Ja.
Lucu. So, lanjut. Oh, Mas Daryo dapat lagi. Wah, gede katanya. Wow. This is easy. Oh, look at that. Mushroom. Wow. Ih. So, ini contohnya yang rusak nih, yang ada uletnya tuh. No, tuh. Jadi nggak usah diambil, buang. Masih mencari. Harusnya sih kita tadi tetap di pohon yang pertama tadi tuh, yang gede banget dan yang hasilnya tuh banyak banget. Tapi karena Mas Daryo bilang udah kita cari spot yang lain, mungkin aja ada yang ini, yang lebih banyak gitu kan. Soalnya tadi juga banyak yang udah agak busuk sih, jadi makanya kita nyari. Tapi harusnya kita tetap di situ aja sebenarnya. Lumayan banyak kalau masih nyari. Ya nggak apa-apa lah, cari terus, jalan lagi. So, setelah jalan kurang lebih setengah jam pencarian, tahu nggak apa yang kita dapetin tiba-tiba di jalan ya? Bentar ya. Voila! Tet, Mario Bros. Beneran ini, sumpah. Ini namanya mushroom. Ah, baru mas kaput. Tapi ini nggak bisa dimakan ya. Ini udah terkenal sih, tidak bisa dimakan. Baru mas kaput. Tuh, keren kan? Keren kan? Sudah aku bilang banyak sekali di sini yang namanya mushroom atau jamur-jamuran. So, lanjut lagi cari. Sudah ada di tempat parkiran. Kurang lebih tadi jam berapa ya? Jam 3, sekarang udah hampir setengah 6. Jadi kurang lebih ya 3 jaman jalan-jalan. Lihat nih hasilnya. Ini tasnya Mas Daryo yang pink. Dan ini tasku. Halo. Lihatlah siapa yang lebih siap nyarinya. Keren. Ya udah deh. Nanti aku mau tunjukin kalian sampai di rumah gimana cara masaknya, cara buatnya, cara ngolahnya, dan gimana rasanya. Jadi kita jalan pulang, aku tunjukin nanti di rumah selanjutnya. Oke? Ya. Pulang. So, akhirnya kita sudah sampai di rumah. Harusnya udah ganti baju, mandi ganti baju, tapi sebelumnya aku mau nyuci kastanyanya dulu. Jadi yuk langsung ke dapur. Aku bakal liatin gimana sih ini. Aku sudah taruh di wadah, bentar ya. So, nah ini segini dapatnya. Lumayan sih. Ada 3 kilo deh. So, here we go. Nggak banyak, tapi ya cukup lah ya. Tuh, segini aja buat hari ini, cemilan sebelum tidur. Nah, aku punya oven sudah di 180 derajat. Nggak masukin aja. So, voila. A few moments later. So, tuh jadi dia punya kulit. Ntar ya aku keluarin. Dia punya kulit itu sudah keluar, maksudnya udah agak mekar. So, begini. Jadi gini nih, ini tadi yang udah aku iris kan sedikit, biar dia itu kulitnya isi untuk ngepilnya, jadi isi untuk kupasnya. So, ini masih agak panas, jadi kita diemin dulu. Udah gak sabar mau nyobain. So, tunggu lagi bentar biar adem, baru kita kupas. So, teman-teman, tadi udah didinginin, sekarang udah lumayan anget-anget kuku istilahnya. Jadi begini nih, aku kasih tahu ya. Kita makan.
Kalau tandanya udah oke, dia bakal sedikit mekar kulit yang tadi aku potong. So, kita kupas ya, aku ya. Kupas dulu. Ini pasti enak banget sih. Yummy. Banyak sabar. Seperti aku bilang, ini nggak tiap season ada, tiap musim ada. Jadi ini benar-benar khasnya musim gugur sampai musim dingin. Nah, begini nih. Jadi kulitnya udah aku kupas dan dagingnya itu begini. Nah, warnanya itu kayak putih, nggak terlalu putih sih, cuman kayak warna kentang yang kalau direbus gitu loh, agak kuning-kuning. Coba ya. Seperti yang aku udah bilang, dia punya tekstur rasa yang manis, tapi manisnya itu nggak yang manis banget. Manisnya itu minimalis tapi pas banget gitu loh sama teksturnya. Gimana ya aku jelasin sih, enggak mungkin kalau aku bisa mirip-miripin rasanya, teksturnya itu kayak ubi cilembu, ubi yang manis banget itu, tapi dia teksturnya lebih kayak kacang. Ngerti nggak sih? Tekstur kayak kacang tapi rasanya kayak ubi cilembu gitulah, kalau dikombinasi kurang lebih begitu. Ya udah deh, aku lanjutin dulu, makanya aku pasin juga buat Mas Dario. And aku mau say thank you udah ngikutin dari hutan sampai ke rumah, sampai sekarang makan, ngerasain gimana ini rasanya kastanya. Thank you lagi, sekali lagi thank you. Dan jangan lupa subscribe, like, juga komen, otomatis juga share dong my YouTube channel Nidia Vlog Germany. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya yang pastinya vlognya lebih menarik. So, bye bye.